warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Alfida Merabati, saya Nane Amelia, saya Antara Federica Ramadhani, saya Najma Kaira Federica. Kami akan mempresentasikan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Perlindungan alam dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan di alam tempat flora dan fauna tersebut beragam. Contoh pelestarian in situ yaitu cagar alam. Cagar alam adalah kawasan perlindungan khusus bagi tumbuhan yang terancam punah. Tujuannya untuk melindungi flora dan fauna dan benda langka agar tidak punah atau disalahgunakan. Contoh cagar alam yaitu cagar alam Penanjung di Jawa Barat dan juga cagar alam Lembah Tanah di Sumatera Barat. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Tujuannya yang pertama melindungi satwa dari ancaman perburuan, yang kedua melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup, yang ketiga sebagai tempat konservasi hewan. Contoh Suaka Marga Satwa yaitu Suaka Marga Satwa Muara Aceh yang ada di Jakarta Utara. Yang kedua Suaka Marga Satwa Serno yang ada di Kulon Progo, dan yang ketiga Suaka Marga Satwa yang ada di Barungun, Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Tujuannya yang pertama untuk penelitian, yang kedua menunjang budidaya. Contoh Taman Nasional yang pertama Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur, dan yang kedua Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Yang keempat ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang bersifat alami. Fungsinya yang pertama sebagai pengatur tata air, yang kedua pencegah banjir dan erosi, yang ketiga pemeliharaan kesuburan tanah. Contohnya hutan lindung Sesaut yang ada di Lombok dan hutan lindung Wain yang ada di Balikpapan. Pelestarian ex situ, metode pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil flora dan fauna dari wilayah aslinya. Contoh pelestarian ex situ. 1. Kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu bentuk konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesies lain. Tujuan sebagai lembaga konservasi, menjaga kemunian genetik, menyelamatkan satwa yang terancam punah. Contoh kebun binatang. Kebun binatang Gembira lokal yang ada di Yogyakarta, Batu Street Zoo yang ada di Malang, dan Bali Safari Mariner Park di Gianyar. Taman Safari. Taman Safari adalah upaya pelestarian flora dan fauna melalui perubahan lingkungan buatan. Tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap satwa. 2. Rekreasi. 3. Agar gerak hewan lebih bebas karena daerahnya luas. Contoh Taman Safari. Taman Safari Cisara yang ada di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua Taman Safari Brigden yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. 3. Hutan Raya. Hutan Raya adalah taman hutan yang sebagian masih habitat asli dan sebagian telah diperbarui dengan lingkungan buatan. Tujuan untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami. 2. Untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Contoh hutan raya, Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Sumatera Utara, dan Hutan Raya Cutnyadin di Aceh. 4. Kebun botani. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditumbuhkan untuk penelitian, koleksi, dan konservasi di luar habitat aslinya. Tujuan atau fungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan. Contoh kebun botani di Kebun Raya Bogor. Perlindungan marga satwa. Membuat undang-undang
perburuan dengan aturan-aturan yang meliputi Dengan Marga Satwa yang A membuat undang-undang perburuan dengan aturan-aturannya yang meliputi batas-batas daerah perburuan, masa berburu, jumlah hewan yang boleh diburu, dan lain-lain. B. Mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara lalu dilepaskan ke asalnya kembali. C. Hewan langka yang hampir punah dipindahkan ke tempat atau habitat yang sesuai dan lebih aman. D. Mengambil dan menetaskan telur hewan tertentu, kemudian membiakkannya dan mengembalikannya. referensi yang saya dapatkan dari kelompok 5 tentang dampak terhadap keanekaragaman hayati dengan pertanyaan aktivitas yang dapat merusak dan menyebabkan penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati adalah 1. Perburuan liar hewan langka, 2. Pembukaan dan pembakaran hutan, 3. Pencemaran lingkungan, 4. Penggunaan pestisida secara berlebihan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.